hari Minggu. Wah, pagi hari ini adik-adik di rumah gimana kabarnya? Sehat? Kakak harap sih adik-adik di rumah sehat ya, dan ada sukacita dan ada semangat untuk memuji dan beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau nanya adik-adik, sudah ada belum kidung cerianya? Alkitabnya udah ada? Persembahannya udah ada? Ayo yang belum ada disiapin ya. Oke, mari kita buka kidung cerianya dari 213, dengar panggilan Tuhan, ayat 1 dan ayat 3. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Ya, kita sudah menuju nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya untuk membuka ibadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawa kakak layan nanti. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur atas berkat dan kasih kemurahan-Mu karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan di pagi hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah Impa. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawa kalian. Kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Kak Sonta percaya ya, kabarnya pasti luar biasa. Iya. Adik-adik tadi sudah bernyanyi ya, sudah berdoa. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua kakak undang berdiri. Alkitabnya tentunya dipegang ya, berdiri juga ya di bawah ya. Ya, buka Markus. Markus di mana? Iya, Markus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Markus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayo adik-adik, apabila sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya, kita bacanya ya. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 1 pasalnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang umpahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, kakak, silakan duduk kembali. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Coba duduknya yang manis. Kan sudah kelas 2 ya. Berarti sudah tidak seperti TK lagi ya, colak-colek ya. Oke adik-adik, ini minggu pertama di bulan Juni. Iya, minggu pertama di bulan Juni. Pembacaan kita dari Markus. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Adik-adik, kita mau mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada ayatnya yang ke-16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau Galilea tentunya ya, sebab mereka penjala ikan. Adik-adik, penjala ikan itu, tahu nggak itu pekerjaan Pak Tani atau pekerjaan Bapak supir atau driver ya, driver ya, supir. Aduh, kakak nggak bisa dengar ya. Pasti adik-adik ada yang jawab ini ya. Itu pekerjaan nelayan. Iya, penjala ikan itu pekerjaan nelayan. Iya. Siapa yang pernah lihat jala? Mungkin ada yang pernah lihat jala ya, atau adik-adik mengerti nggak jala itu apa ya? Nih, Kak Sota ada gambarnya ya. Ini ada jala. Yang ditangkap atau yang dihasilkan oleh jala ini, oleh penangkapnya adalah nih, ikan. Iya, ikan ya. Biasanya penjala menebarkan jalanya ke air laut bisa, sungai bisa. Dan yang didapatkan tentunya ikan atau binatang yang ada di dalam laut tentunya ya, atau di dalam sungai ya. Bisa ikannya yang besar, bisa ikannya kecil. Iya, karena jala itu besar ya, jala ini besar. Jadi pada saat dilemparkan ke dalam air, lalu penjalanya menarik. Kadang memang ada yang nggak dapat ya, tapi kebanyakan dapat ya. Dan isi jala itu biasanya ada ikan yang kecil, ada ikan yang besar. Iya, adik-adik. Itu pada ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Pekerjaan mereka adalah penangkap ikan, penjala, penangkap ikan ya. Ya. Pada ayat yang ke-17 adik-adik, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, Yesus berkata kepada Andreas dan Simon, "Mari ikut aku, kalian akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik ngerti nggak ya apa maksudnya ya? Iya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon dan Andreas, "Kalian akan kupakai menjadi penjala manusia." Nah, Tuhan Yesus juga berkata kepada adik-adik, bukan hanya kepada Andreas dan Simon. Tuhan Yesus juga berkata kepada adik-adik, "Mari, kalian harus bisa menjadi penjala manusia."
Bagaimana Kak Sonta, saya kan masih kecil, mana bisa saya menjala manusia? Loh adik-adik, Tuhan tidak pernah melihat besar kecil manusia. Tuhan bisa memakai siapa saja, di mana saja, kapan saja. Walaupun adik-adik masih kecil, Kak Sonta udah besar. Caranya bagaimana Kak Sonta? Ini masa pandemik ya, sudah mau 1,5 tahun. Caranya adik-adik menjadi penjala manusia adalah berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman yang mungkin sudah lama tidak ketemu ya. Mungkin ada yang ketemu lewat HP, sekarang udah canggih ya adik-adik ya, bisa ketemu lewat HP. Iya, mungkin video call ya, iya bisa ketemu, tapi ketemu langsung ya udah lama ya. Baik di sekolah minggu ini, apalagi kita di gedung sekolah minggu sudah lama, udah mau 1,5 tahun kita tidak bertemu. Kakak kangen loh. Bagaimana caranya menjadi penjala Kak Sonta? Saya bisa menjala manusia, didoain teman-temannya. Mungkin di rumah ada dengar kabar dari mama papa, atau adik-adik dengar kabar dari kawan sendiri. Aduh, papa saya tidak bekerja. Saya pingin sekali mempunyai buku, tapi uang papa mama saya tidak ada. Ayo adik-adik, bisa nggak berbagi? Pasti bisa. Tapi kalau tidak punya, teman-teman mungkin udah cerita sama adik-adik. Papa mama saya nggak punya uang untuk beli buku. Adik-adik juga tidak punya mau menolong. Bagaimana caranya? Ya itu tadi kakak bilang, didoain. Karena Tuhan akan mengantarkan rezeki dari kita mungkin atau dari orang lain. Didoain. Adik-adik harus bisa penjala manusia. Itu maksudnya. Murid-murid Tuhan Yesus, Andreas dan juga Simon, Tuhan pakai. Adik-adik juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita murid-muridnya Tuhan Yesus. Mari kita saling mendoakan, saling menolong. Tentunya bisa, walaupun adik-adik masih kecil, bisa dong. Apalagi sekarang udah canggih ya. Tidak harus langsung datang ke rumah teman. Ada banyak cara bisa mengantarkannya. Barang mungkin ada mau kita kasih makanan atau mainan atau apalah yang mau kita beri kepada teman kita yang membutuhkannya. Mungkin kita tidak bisa mengantar langsung, tapi ada bapak yang bisa mengantarkannya. Siapa gitu kita minta tolong, ada pastinya. Zaman sekarang ini ya udah canggih, ada Gojek mungkin ya, itu bahasanya ya. Iya, itu pada ayat yang ke-17, adik-adik bisa menjadi penjala manusia, karena adik-adik juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita baca pada ayatnya yang ke-18. Lalu mereka segera meninggalkan jalan dan mengikut Dia. Nah, mereka tidak jawab dengan mulut mereka, loh iya Tuhan saya ikut, tidak. Tetapi mereka langsung melakukan apa kata Tuhan Yesus. Mereka langsung mengikut Tuhan Yesus. Dia di sini adalah Tuhan Yesus pada ayat yang ke-18. Mengikut Dia. Itu pada ayat ke-18. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Mengikut Dia. Kita harus mengikut Dia. Kita harus mengikut Tuhan Yesus. Pada ayatnya yang ke-19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus dan anaknya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Tuhan Yesus melihat lagi, bertemu lagi dengan Yakobus, dengan Yohanes, murid-muridnya. Dan pada ayat yang 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Mengikut Dia lagi ya, Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang kita pelajari pada minggu pagi ini ada 4 orang ya, yaitu Simon, Andreas, baru Yakobus dan Yohanes. Iya adik-adik, kita ini semua murid-murid Tuhan Yesus.
Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menjadi penjala manusia seperti bacaan kita pada pagi hari ini. Seperti kakak bilang tadi, bagaimana caranya? Ayo kita saling mendoakan, saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Dalam rumah harus selalu menjadi anak yang mau, kakak selalu bilang, anak yang mau dengar-dengaran. Kalau sudah dengar firman Tuhan, jangan hanya didengar, jangan hanya ikut ibadah saja. Berdoa, ya. Ibadah, ya. Tapi gak usah dilakukan. Apa kata firman? Tidak boleh begitu. Jadilah adik-adik yang takut akan Tuhan. Jadilah adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah adik-adik yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Melalui doa, ibadah, baca firman Tuhan, dengar-dengaran akan apa kata papa mama. Bisa nggak adik-adik menjadi penjala manusia? Tuhan pakai murid-muridnya dan adik-adik pun Tuhan akan pakai. Satu pesan Kak Sonta, adik-adik harus tetap taat dengan panggilan Tuhan. Harus tetap taat dengan panggilan Tuhan. Selalu ingat ibadah. Tapi bukan hanya ibadah saja dilakukan. Harus selalu ingat berdoa. Tapi bukan hanya berdoa, karena kita kan orang Kristen, ya berdoalah. Oh tidak. Kalau jadi anak-anak Tuhan Yesus, ayo tunjukkan adik-adik ini anak-anak Tuhan Yesus melalui perbuatan. Tingkah lakunya harus baik, perbuatannya harus baik, tutur katanya harus baik. Itulah yang Tuhan Yesus mau dari adik-adik. Dan harus tetap taat. Di masa pandemi ini apalagi adik-adik ya, yang tidak bisa kita kemana-mana sekarang. Sekolah kemarin katanya sudah mulai ya. Kabarnya sekarang sekolah ditutup lagi. Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Tidak apa-apa. Adik-adik harus selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang bersekolah dari rumah, belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Harus selalu bilang terima kasih. Jangan bilang, aduh apalagi sih kok tutup lagi sih sekolah. Kok kami tidak bisa ketemu teman lagi. Oh tidak bisa ya. Harus selalu anak-anak yang baik. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan Yesus. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu taat beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu dengar-dengaran. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi ada di rumah sudah mendengarkan, sudah menyaksikan Kakak Layan bercerita firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah bisa menjadi pelakunya ya, bisa melakukan untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku, ayat 1 dan ayat 3. Memanggilmu
Ya adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersyafaat. Aduh, Kak Sonta jadi ini ya. Kangen loh sama adik-adik semuanya. Ayo adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami bisa menjalani hidup kami bersama dengan papa, dengan mama, dengan kakak, adik, abang kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kami kesehatan, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, dimanapun pada saat ini mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai mereka. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Kami mau berdoa buat gereja kami GPIB Jebulon. Kami mau berdoa buat ibu pendeta kami, buat semua presbiter dan semua jemaat-Mu. Berikan kesehatan Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa buat kota Batam di mana kami tinggal pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara kami semuanya. Terlebih Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, kiranya Tuhan, siapapun saudara-saudara kami yang terpapar, kiranya Tuhan berikan kepada mereka kesehatan. Obat-obat yang mereka minum, kiranya Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Kami mau berdoa buat dokter, perawat yang menjagai mereka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Presiden kami, kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan. Semua perangkat sampai ke RT, kiranya Tuhan Engkau jagai. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.